Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian apa namanya? Aisyah, Ranting Aisyah Jati Mulia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kelihatannya agak sedikit panas, mau hujan. Tapi mudah-mudahan berkah kebersamaan kita pada sore hari ini di majelis ini, mudah-mudahan hati kita senantiasa dalam keadaan sejuk dan dingin. Amin ya. Ibu-ibu sekalian, tidak terasa insya Allah kita ini dalam waktu yang tidak lama lagi, kalau berdasarkan edaran atau pengumuman dari pengurus pusat Muhammadiyah itu, kita akan segera bertemu dengan bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 1 Maret. 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret yang tepat nih. Menghadapnya di sana. Sehingga dari hari ini kira-kira sekarang tanggal 16 ya, ini kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita akan segera bertemu dengan bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Terus mau ibu ketemu Ramadan malah ini seneng nopo susah. Saya setuju. Ada beberapa orang itu dikabari, Bu, sebentar lagi Ramadan. Waduh, ya dari Ramadan meneng. Utangnya belum disalur. Ini kita seorang sih punya utang kosong nih. Jadi ada beberapa saudara kita itu mendengar bahwa kita ini akan segera ketemu bulan Ramadan itu tidak senang, tidak bahagia. Ya macam-macam alasan, yang namanya alasan. Kita lapar lagi, haus lagi, macam-macam. Ibu-ibu sekalian, harapan kita ya sebagai seorang muslim yang baik itu, sejak masuk bulan Rajab itu kita ini begitu berharap agar kita ini dipertemukan dengan bulan Ramadan itu. Doa kita itu senantiasa kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ini. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Engkau sampaikan kami sampai pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bu, karena kita ini umur tidak ada yang tahu, karena tidak ikut punya. Jadwalnya orang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana masing-masing. Nah, sayangnya kita ini tidak bisa ngintip kapan ya berangkatnya, itu jadwalnya itu. Mudah-mudahan kita semua ini masih diberi waktu yang cukup oleh Allah, sehingga nanti kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Ada sejumlah dari saudara-saudara kita, teman-teman kita
yang tahun lalu mungkin masih bersama kita, tahun ini sudah mendahului kita, sehingga tidak akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Nampaknya itu adalah bulan Ramadan tahun lalu itu adalah Ramadan terakhir bagi saudara-saudara kita yang sudah berangkat dulu itu. Dengan ini nek coro umurnya Kanjeng Nabi Rasulullah itu umurnya kan 63 tahun ya, berarti ibu-ibu ini ada yang lebih dari 63. Belum, penampilannya belum ada, masih muda-muda, rata-rata sekitar 40-50 bener ya. Yang paling senior sinten ini? Berapa yang paling senior? Gak ada, udah semua Ustaz. Ditanya umur itu kan sinten ibu-ibu. Artinya ngeten ibu-ibu, kalau menuju pada umur Rasulullah itu berarti ya insya Allah kita masih ada waktu banyak insya Allah. Insya Allah siap kalau menghadapi Ramadan. Karena itu ibu-ibu sekalian, dalam rangka untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, kiranya kita ini butuh mempersiapkan diri dengan baik. Tonton. Saya kira semua aktivitas di dalam kehidupan kita itu, kalau kegiatan itu ingin kita laksanakan dengan baik, butuh persiapan ya. Apunten, pengajian kita seperti ini kan rutinan ini. Ini biasanya butuh persiapan bukan? Ada persiapan. Kegiatan yang rutin saja itu butuh persiapan. Kalau nggak ada persiapan ya berantakan. Apalagi aktivitas yang jauh lebih besar dari sekedar pengajian kita seperti ini. Nah, datangnya bulan Ramadan ini juga merupakan suatu peristiwa besar. Karena ini ada tamu agung, bulan penuh berkah, bulan yang di dalamnya banyak keutamaan, yang apabila kita nanti bisa bertemu dengan bulan itu, fa insyaallah kita akan termasuk golongan orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus sambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan hati yang gembira. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Betul ya? Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadi harus dengan hati yang senang. Sehingga Nabi itu sampai memberikan gambaran begini-begini. Man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang hatinya itu gembira, hatinya itu senang bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, itu kata Nabi, haramallahu jasadahu 'alan nar. Jasadnya itu, tubuhnya itu diharamkan tersentuh oleh api neraka. Itu hanya sementok, senang. Alhamdulillah Ramadan belum senyumnya ini seperti itu saya istighfar. Aku menangi Ramadan itu biasanya anggarannya tambah atau susut. Mungkin saya saat ini buat pakai anggaran jatuh nalar dulu. Jadi ini kon poso, tapi kok pengeluaran tambah. Niku penjelasan itu seperti itu yang termasuk di rumah saya, itu keluarga saya itu saya juga begitu. Kita ini katanya suruh puasa, kepet, makan, minum dan lain sebagainya. Cukup tambah anggarannya tambah banyak. Ini piye? Ibu-ibu sekalian, ini kita butuh memahami dulu, butuh memahami dulu. Karena bulan Ramadan itu identik dengan syahrul Ramadan, fahuwa syahrul siyam, bulan puasa. Karena
di bulan Ramadan itu kita sebagai umat Islam, orang beriman diwajibkan berpuasa. Wajib itu bagi kita semua yang tidak ada udzur syar'i. Nah, tetapi kita harus paham puasa itu hakikatnya apa, supaya nanti kita ini benar-benar bisa menjalankan ajaran itu tidak hanya sekedar ritual semata. Saya kira kalau kita puasa semuanya sudah pengalaman gitu, dari tahun ke tahun kita berpuasa. Tapi sejauh mana dampak dari ibadah puasa yang kita lakukan itu bisa merubah kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Tujuan kita kan berpuasa itu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong sing takwa. Ibu-ibu sekalian, jadi orang takwa itu pemahaman panjenengan terus kudu wong takwanya terus kudu. Salah satu cirinya supaya nanti kita bisa paham hubungannya dengan puasa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, di antara tanda ketakwaan seorang hamba itu ialah wal amalu bitanzil. Ialah orang yang di dalam perilakunya, amaliyahnya, di dalam kehidupan sehari-hari itu didasarkan pada at-tanzil. Tanzil itu artinya sesuatu yang diturunkan. Sesuatu yang diturunkan itu yang dimaksud adalah kitab suci Al-Quran. Jadi orang takwa itu adalah orang yang perilakunya didasarkan pada nilai-nilai dari kitab suci Al-Quran. Nah, ini menjadi sulit, menjadi persoalan tersendiri ketika banyak di antara manusia ketika akan mengambil keputusan di dalam hidupnya itu ternyata tidak didasarkan pada petunjuk kitab suci, tetapi didasarkan kepada keinginan diri. Keinginan itu ibu-ibu sekalian dalam bahasa agamanya namanya nafsu. Jadi banyak di antara manusia itu keputusan hidupnya di dalam melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan dahulu Allah, tapi berdasarkan karepe diri. Jadi gugu karepe diri. Nah, orang takwa itu tidak boleh begitu. Orang takwa itu harus manut kersane Gusti Allah sesuai yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Nek gugu karepe diri mengikuti hawa nafsunya, keinginannya sendiri, itu bukan orang yang bertakwa. Apunten, mohon dijawab dengan jujur. Mengendalikan nafsu, mengendalikan keinginan, itu gampang atau susah? Susah. Jadi musuh yang paling berat itu saja ini musuh awake dhewe itu bukan orang lain, tapi musuhnya itu nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Jadi puasa Ramadan, puasa bulan suci Ramadan 1 bulan penuh itu sesungguhnya satu amalan di mana kita dilatih selama 1 bulan penuh untuk mengendalikan nafsu kita, ngempet keinginan-keinginan. Secara ritual disimpulkan dengan nafsu perut dan nafsu kelamin. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Simbolnya itu. Itu karena memang level paling dasar itu. Jadi level paling dasar itu puasa kita itu ialah menahan nafsu perut dan nafsu kelamin. Kalau itu insya Allah sudah lewat gitu. Apa yang sing bolong gara-gara ora kuat luwe sanggiri siang-siang nek lari TK ngene pantes niku ya. Nek TK niku puasane jam 10, jam 7, puasa beduk bener. Masa ibu-ibu yo suwate 50 tahun puasa beduk.
kan udah lewat, kita semua bisa menahan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, insya Allah lewat. Nah, di level paling dasar ini, insya Allah kita sudah bisa. Tetapi untuk meningkatkan kualitas daya tahan kita terhadap godaan nafsu itu tidak cukup di level paling dasar. Upaya kita mengendalikan diri itu, menahan diri itu melalui puasa itu levelnya ditingkatkan. Jadi bukan hanya nafsu perut dan kelamin, tapi juga nafsu yang tumbuh, yang muncul, keinginan yang masuk melalui panca indera kita. Sering boten gara-gara mirsani sesuatu terus jadi pengen. Jadi kan jalan-jalan ke mall, pasar. Mama ini niatin laku-laku tok. Ikut akhirnya jadi kula laku-laku nek mall niki ngapunten atos-atos setane kathah. Setan itu kan tugasnya butuh. Wong ora butuh dadi butuh, wong ora pengen dadi pengen. Iku jenenge setan gitu. Karena itu banyak di antara kita itu sudah lewat ini mengendalikan nafsu makan, nafsu perut dan kelak. Tapi nafsu keinginan kita yang masuk melalui mata ini. Banyak di antara kita nggak kuat. Roh itu aduh ada jilbab modelannya. Aku dan ibu-ibu dari selama jujur tegal terlemarin itu jilbabnya sudah ada berapa? Sampai dari itu jumlah itu. Nonton itu ada modelannya dan terus ini tetap pengen mau ya. Ini korban mata. Terus gitu. Apa merasa ini model lewat TikTok? Aduh ya, scrolling itu semua orang kalian muncul begitu. Puasa di zaman sekarang ini jauh lebih berat. Kalau level puasa kita tingkatkan di level berikutnya. Jadi mulai dari mengendalikan mata, mengendalikan lisan. Ucapan ini juga nafsu keinginan juga bisa masuk melalui lisan kita, melalui telinga. Awalnya kerungu ini jadi pengen. Aku kerungu jadi ini kalau ada badan murah, akhirnya beda. Jadi level kedua itu ternyata jauh lebih berat. Tetapi kalau kita mampu ini nanti nilai ketakwaan yang akan terbentuk itu jauh lebih dahsyat, lebih efektif. Mudah-mudahan nanti puasa yang akan datang itu kita harus niat ya level puasa kita ini kita tingkatkan. Jadi keinginannya itu yang melalui panca indera itu yang masuk melalui itu diseleksi betul. Namanya manusia itu ini ngapunten, keinginannya kan banyak. Ngapunten, kebutuhan kali keinginan itu sama atau tidak? Kebutuhan itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau keinginan, hidup kan manusia. Dan jenenge menungso niku, waduh ya Allah. Keinginannya itu tidak ada batasnya. Nah, agama kita itu mengajarkan atau menunjukkan kepada kita kalau kita ini memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan keinginan, kita tidak akan pernah puas. Artinya kalau kita tidak akan pernah puas, kita tidak akan bisa meraih kebahagiaan. Itu kata kuncinya. Sekarang ini kamu dan secara materi ada orang itu wis duwe iki punya ini punya itu, uangnya banyak, cek kurang. Iku enten opo? Saking kurangnya kurang. Kamu saya itu kebayang ada orang di Indonesia penghasilannya sehari kotor itu penghasilannya itu 6 miliar. 6 miliar itu mulai dengan
nulis sombong. Nulis sombong. Kotor bersih yang kurang lebih itu sekitar 3, sekian hampir 4 miliar bersihnya. Tinggal tiang ini ya podo ada awake dhewe. Nek dahar ya podo, agemane biasa. Gitu ya beliane terus ki opo anu gitu. Ya mulane ngumpulne dhuwit 6 miliar itu sak umur. Urus karwan iso mlumpukne. Lah iki sedina lho niku. Jenengan kantos mirip jenengan ini sinten niku sing pengusaha jalan tol sing tiang muslim sing Cina Pak Yusuf Hamdan. Pak Yusuf Hamdan. Kula ningali teng YouTube niku jari niku. Wong iki nggih ya Allah. Ternyata nek kebutuhannya sama. Beliau kalau dahar dengan kita yang sama, Bu. Sak piring, kula nggih sak piring. Malah menanti yang ini malah masih kuning. Biasa, kamu sama belum biasa. Ternyata dari sisi keinginannya, itulah memang kodratnya manusia. Kata Nabi itu pernah memberikan gambar. Manusia anak cucu Adam itu, seandainya dia itu punya satu gunung emas, agungan emas pinter gerak pinter kilo. Ini katanya seandainya anak cucu Adam itu punya satu gunung emas, gunung orang tinggal sak ton gunung itu. Kalau yang tidak gunung Arjuna lah itu gede, itu emas kabeh ya bayangkan. Apakah manusia itu puas? Di gunung emas itu uji kurang situ. Terus kemudian kalau dia punya gunung emas kedua, ini sak gunung kurang tambah ini gunung lagi sak gunung. Kalau nek gunung Pak Juno emas tambah gunung Padang emas saja. Apakah puas? Betul. Jadi manusia itu seperti itu. Jadi keinginan itu, nafsu itu tidak pernah ada habisnya. Gambaran itu ibaratnya koyok kapal keruk kemudian setor jumbo kabeh ora entek. Pokoknya seperti waduk kok kabeh ditampung. Iki dijumbo blang. Itu manusia. Nah, keinginan manusia itu yang begitu besar itu. Kalau diperturutkan, kita tidak akan mendapatkan kepuasan dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hidup manusia itu supaya bahagia. Nah, maka diingatkan, nek pengen bahagia, cuma memperturutkan apa? Nafsu itu dibatasi, dikendalikan, dibatasi, diempat. Empat niku basa agama niku al-imsak, niku hakikate poso. Jadi puasa itu esensinya itu adalah menahan diri, ngempet, latihan ngempet. Hidup kita ini sebenarnya harus pintar-pintar ngempet. Insya Allah yang mau pintar ngempet, udah Islam. Hanya orang itu nggak bisa ngempet terus akhirnya rusak. Ngempet itu ngerem. Kemarin itu di Batu beberapa waktu yang lalu itu ada bis remnya belum. Jadi pinter nih, belum nunggu di sebaran kanan gitu ya Allah. Korbannya berapa? Gara-gara remnya belum. Bis saja remnya belum itu nabrak sebaran. Yang menungso ini belum ya. Keinginannya itu gak ada remnya. Ini pengen los. Bisa rusak badan kita. Oleh karena itu ibu sekalian, saya itu terinspirasi oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan nafsu atau keinginan manusia itu seperti kuda. Ibu bersama kuda, jaran. Ibu natos niteng jaran, kuda. Pun bermantul. Kuda itu dulu kan jadi alat transportasi.
Sekarang itu yang di pelesiran lupa andong di rumah. Ini bukan lupa andong, kudanya itu naik kuda. Nah, kuda yang dimaksud di sini kata Al-Ghazali, nafsu itu seperti kuda tapi yang liar. Kuda yang belum jinak. Kalau kuda itu sudah terdidik, sudah jinak, terlatih, dia bisa kita kendarai, dia bisa mengantarkan kita ke satu tujuan. Nafsu yang terlatih, nafsu yang terdidik, nafsu yang bisa dikendalikan itu seperti kuda yang jinak. Dia bisa kita kendarai, akan mengantarkan kita pada satu tempat. Jadi keinginan kita itu bagus, tapi harus dikendalikan supaya sesuai dengan harapan. Tapi kalau nggak dikendalikan, nggak dilatih, itu seperti kuda liar. Kita bisa bayangkan. Ini yang asli, ada yang asli dari daerah Lombok, NTB, betul ya? NTB. Di sana itu kan terkenal ada susu kuda liar. Susu kuda liar. Mahal itu. Saya bayangkan kenapa susu kuda liar itu kok mahal. Mungkin ngambilnya susah gitu ya. Dan liar itu sudah kudanya liar. Jadi aku kerayakan itu susah itu diselesaikan. Susah ngambilnya. Jadi boro-boro kendaraan apa itu kuda itu bisa mengantarkan kita ke satu tujuan. Begitu kita naik kita bisa terpelanting dari kuda. Atau kuda rodeo itu rodeo loncat-loncat ya. Kita itu nafsu manusia itu seperti itu. Kalau tidak dijinakkan, tidak dikendalikan, bisa mencelakakan diri kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahimnya ingin supaya nafsu itu terlatih, terdidik dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Tujuannya puasa ini ku noto nafsu, ngempet, didik, latih nafsu kita. Kita latih ngoten nggih ya. Jadi kita niatin tidak hanya nafsu perut dan langit, tapi juga keinginan melalui panjang. Level tertingginya puasa yang bisa kita lakukan itu kalau kita pikiran dan hati kita itu tidak dijadikan kendaraan oleh nafsu. Karena ngapunten kerentak niat itu ada pada hati dan pikiran kita. Tak pengen gawe omah meneh. Itu berarti hati ini harus kerentak. Nah, wah, bapak ibu aku tak lagi meneh. Itu sing kerentak sih itu hatinya itu. Nah, orang yang puasanya level tertinggi, dia itu bisa mengendalikan pikiran dan hatinya. Jadi pikiran dan hatinya itu hanya apa? Hanya mencari ridhonya Allah, tunduk kepada keinginan Allah. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu di bulan Ramadan itu di satu sisi disebut sebagai bulan puasa, di sisi yang lain disebut juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran. Seolah-olah itu isyarat dari Allah. Kalau kamu itu ingin hidup kamu baik, menjadi orang yang bertakwa itu, di satu sisi kendalikan nafsumu, dilatih dengan puasa. Pada saat yang bersama letakkan keinginanmu itu kepada atau didasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsu, tapi hawa nafsunya dikendalikan, kemudian keinginan kita didasarkan kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa di bulan Ramadan kita interaksi kita dengan Al-Quran harus ditingkatkan, darusi disergepi. Ibu-ibu menawi Ramadan darusan mau betul? Darusan, alhamdulillah. Targetnya berapa itu biasanya? Mau sih sehari berapa banyak? Nak makro. Ada sehari sak makro, mungkin sebulan boleh.
Kita sehari 1 juz sekian apa belum Bu? Insyaallah. Alhamdulillah. 1 juz itu kira-kira kita nih 1 juz itu kira-kira 9 lembar, 9 kebet, 9 halaman. Umpami nek jenengan sak lenggahan gitu, tak sak maosan itu kuat pinten lembar? 2 lembar, 3 lembar. Ya, ini kudu diikhtiari terus istiqomah. Nek sak lenggahan langsung sangat kebet sama lembar ya, jadi bisa kuatnya dia diatur. Waktu traweh 3 lembar. Dan subuh jalusan apa sare mari. Lek ngantuk lho. Saene niku nggih ngaos riye. 2 lembar. Napa-napa. Jadi 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar. Masih 4 lembar. Mungkin enten cek bantuan atau bantu. Karena bulan Ramadan itu ngapunten. Ramadan itu disebut juga syahrul ibadah. Syahrul ibadah. Bulan yang dikhususkan untuk ibadah. Oleh karena itu aktivitas kita di bulan Ramadan itu kalau menangis sakit disetting sedemikian rupa, mayoritas itu untuk ibadah. Urusan dunyane dikurangi. Kita selama ini urusan dunianya yang bulan Ramadan pancet apa dikurangi? Semakin tambah. Jadi ini sing ini harus kita pahami dulu. Ramadan itu syahrul ibadah. Ada sebagian masyarakat itu menyadari karena ini bulan ibadah, maka segala kebutuhan finansial yang dibutuhkan selama bulan Ramadan itu dicukupkan, dipersiapkan sebelum Ramadan. Ada yang begitu. Sehingga selama Ramadan itu full persiapan untuk takarrub kepada Allah melalui ibadah, berbagai macam ibadah. Yo terakhir puasa, yo tadarus, yo sedekah, semua ibadah dan ibadah. Jadi nuansanya ngapain? Seperti orang tidak haji, betul itu loh. Orang haji itu kan niatnya ibadah kan, selama 40 hari. Setelah itu banyak aktivitasnya ibadah. Belanja itu kadang-kadang. Boleh oleh-oleh itu hadiah tertentu mau ya. Jadi terperibuan itu saat ini mulai tahun ini kelihatannya pemerintah Arab Saudi melarang menggunakan HP kelihatannya aturannya. Karena di sini ada terutama orang dari Indonesia senang selfie, foto-foto, video call itu mengurangi khusyuan, mengurangi khusyuan. Lah pas ada ibadah di telepon kan sedulur. Jolali lho ya itu kok lagi. Ngapun. Semangatnya itu semangat ibadah. Ramadan itu semangatnya spiritnya ibadah. Oleh karena itu ibu sekalian, monggo jadi interaksi kita dengan Al-Qur'an itu ditingkatkan selagi ini berada di bulan ibadah. Insyaallah nggih 1 juz lihat nggih. Syukur-syukur niku sebulan itu bisa iki aja khotam sekali nek saged. Sekali ya lumayan kan sehari 1 juz. Ini kan rencananya ini Pondok Pesantren Muhammadiyah itu kan puasanya 30 hari itu. Karena hari raya tanggal 31. Jadi puasanya pas 30 hari. Jadi 1 hari 1 juz, 1 bulan tentu. Tapi tantangannya biasanya 10 hari terakhir. Tambahin dulu. Ya ini, butuh ini ngaji ini ketendek. Itu yang saya perhatikan itu istri saya gitu. Jadi tidak tahu ibu di sini sama dengan jangan-jangan istri saya ketularan dari sini. Fenomena di mana-mana sama. Aduh, ngaji deh ketendek dorong-dorong. Buat ini butuh pesan itu. Masya Allah. Saya itu enggak untuk macam-macam sih. Saya pas Ramadan itu ya. Saya itu kalau Ramadan seringnya itu buka itu saya itu karena misalnya terawih kan misi klinik gitu. Ya salah kadang begitu berat itu langsung sholat dan sholat langsung nggak
Tidak sampai buka serius banyak, tidak hanya takjil langsung berangkat karena berpacu dengan waktu, ngejar waktu untuk terawih. Pulang dari terawih sudah jam 9 dari rumah itu rata-rata itu karena perjanjian. Ya gitu ngaji sebentar langsung. Jadi nggak makan nggak banyak. Biasanya orang usia kita itu biasanya untuk puasa itu biasanya agak lempat ya, makannya nggak banyak. Tapi terus bolak-balik ngemilih akhirnya tambah kadang. Sebenarnya kita itu makan sudah tidak. Mari kita konsentrasikan bukan hal yang bersifat bersifat material, tapi kembali bersifat ubudiyah. Ngaji ditingkatkan, zikir wirite ditingkatkan untuk karena bulan Ramadan, bulan Ramadan. Sak perlu urusan dunia wis cukup lah, terbiasa. Jilbab ya menunggu, baju itu dari dulu gitu. Kata saya kata bajunya gitu. Hari raya itu saya butuh berani, baju harus berubah. Itu kadang tradisi itu. Ini kalau bodoh itu kelanjut orang nyari rasanya piye gitu ya. Karena itu sudah ditanamkan sejak kecil oleh bapak ibu kita itu orang bodoh itu orang nyari kelanjut ini. Itu ada pepatah kan, lain salah ini liman labi salah. Jadi bukanlah yang dikatakan hari raya itu orang yang bajunya baru. Jadi baju lama tidak apa-apa, yang penting hatinya yang baru gitu. Bukan labi dan apa itu, bukan makanan yang lezat. Karena identik dengan makanan lezat. Tapi memang pesta kan merayakan ya. Jadi ini kita puasa ini benar-benar tahun ini kita ingat ya. Kita tidak tahu tahun berikutnya apakah kita masih bisa, kan tidak tahu. Ini kita upayakan kualitasnya, kita tingkatkan betul. Utamanya upaya pengendalian diri dari itu. Berarti levelnya kita tingkatkan. Yang ngapunten kembali kepada masalah keinginan. Allah Subhanahu wa taala itu kan memperinci keinginan manusia itu begitu detail di dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa memang keinginan manusia itu berubah. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiaskan pada diri manusia itu hubbus syahawat. Kecintaan, kesukaan pada apa-apa yang diingini. Jadi sing jenenge menungso niku wis dipaes niku perhiasan. Yang suka perhiasan biasanya bapak atau ibu? Ibu dari kesini kan berhias ya. Wah gini, semua dipakai hiasan. Sesuatu dihiasi itu biar apa? Ya tambah cantik, tambah sempurna kan gitu. Kalau nggak mandi dulu, nggak berhias itu kan nggak pede mungkin. Ganti jilbab kiro, paling cantik kiro. Saya tuh kalau mau pergi kemana-mana sama istri saya itu yang paling berat saja nunggu ganti lampu. Oh nanti pikir sih, bukan ini. Saya itu nggak pernah mikir langsung belum jadi. Saya berangkat gitu. Dan ibu dan masa. Jadi, tapi itu ternyata turun juga ke anak perempuan saya. Jangan-jangan ibu memang gitu ya. Semuanya. Nah itu kodratnya. Senang berhias. Nah, manusia itu dihiasi dengan keinginan-keinginan. Jadi kalau manusia itu punya banyak keinginan itu jadi perang jenenge betul. Wong ora duwe keinginan itu malah justru bahaya. Hidup kita nggak bisa berkembang. Hidup kita nggak ada dinamika karena manusia nggak mau mengembangkan keinginannya itu. Nah keinginannya itu apa saja? Dalam Al-Quran itu dalam surat Ali Imran ayat 4 itu dirinci betul oleh Allah. Hubbus syahawat. Pertama minat nisa, suka kepada lawan jenis. Laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki. Itu kodrat yang pertama, keinginan pertama. Jadi ibu-ibu kan ini ngapain semua kan sampun lalu gitu, sampun kromo gitu.
kagungan suami nggih. Napa enten mbok rondo? Mboten pengen merokok malih. Saya itu menganjurkan bagi yang sudah janda utawi duda sebaiknya itu nikah, karena an-nikahu nikah itu ibadah. Saya itu betul-betul tertenyuh kepada ini spiritnya Rasulullah itu. Rasulullah itu ketika beliau masih menikah dengan Siti Khadijah, karena kan pada itu lebih sepuh Sayyidah Khadijah daripada Rasulullah, selisihnya kan 15 tahun. Rasulullah itu belum jadi nabi waktu itu, masih 25 tahun. Sayyidah Khadijah 40 tahun. Janda kaya raya, pengusaha, pembantu. Ini Muhammad muda ini 25 tahun. Nah, selama menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak punya istri. Hanya Sayyidah Khadijah sampai punya keturunan. Baru beliau itu menikah lagi itu setelah Sayyidah Khadijah wafat. Dan pernikahan beliau itu dengan berbagai macam motif. Bukan karena wah aku dewe karena kancane tak rabi meneh, bukan begitu. Jadi karena banyak ini bapak-bapak itu menikah lagi itu karena kesepian. Ya, kesepian ya tidak apa-apa, kesana nih. Saya itu ada teman guru besar UAN. Rumahnya itu di sekitar Jalan Tata Surya. Waktu Covid itu istrinya wafat. Biasanya beliau itu orang rumahan, istrinya itu juga istri rumah tangga tulen. Semua urusan suaminya itu dicepat, dilatih betul menjadi istri. Dan beliau merasa ini istri itu seperti belahan jiwanya. Sudah bersih gaya ini nyawa lah istilahnya. Nah begitu istrinya itu wafat, ini kelingklung. Jadi sampai ke psikolog, sampai gini. Nah kesimpulannya itu terakhir itu intinya disuruh menikah lagi. Intinya itu karena kesepian. Orang biasa biologi, orang lanang itu tadi. Nah begitu menikah lagi yang diharapkan itu mencari istri seperti istri pertama. Nah, akhirnya beliau itu karena sudah sepuh, nggak mau nyari sendiri. Anaknya diajak diskusi, anak-anaknya. Gimana ini carikan ini, papa dicarikan ini. Akhirnya kesimpulan itu ada salah satu sahabatnya almarhumah itu juga janda, baru cerai tapi nggak punya anak. Oh ini papa juga sudah kenal, anak-anak juga udah nggak apa-apa, udah lamarkan untuk bapak, dilamarkan. Yang lamar anaknya, dilamar. Begitu melamar nikah, ternyata sesuatu yang diharapkan selama ini itu tidak lepas dari ekspektasi. Curhat pada saya. Suatu hari saya datang ke rumah beliau itu, Ustaz, dan saya itu gak pengen cari istri yang kaya. Saya tuh pengen cari istri yang mau menemani saya. Dan ternyata istri barunya itu dari perceraiannya dengan suaminya itu dapat harta gunung gini sejumlah minimarket 12 atau berapa gitu. Juga ada pom bensin, juga ada pabrik apa nih, pabrik minuman Pristine gitu. Pristine apa ini warnanya biru. Dapat banyak. Yaitu pabriknya semuanya itu misalnya di sekitar Jakarta dan Jawa Barat sana. Akhirnya beliau itu begitu menikah, suaminya kan di sini. Jadi guru besar di sini dari dekan di UAN ini. Karena dapat gonong gini banyak, akhirnya sibuk selekan. Jadi dapat warisan harta bagian banyak, jadi nggak ada yang urus. Dia mau dipindahkan di sini nggak bisa. Akhirnya beliau itu sibuk ngurusi dodo. Akhirnya teman saya itu guru besar tadi kesepian lagi.
Kulo niki duwe bojo kaya ora duwe bojo Ustaz. Tak ada gambar berapa? Ya Allah. Saat ini kalau pagi-pagi itu jalan itu yang teman itu ponakannya. Ada ponakan itu anak dari saudaranya itu yang kuliah di sini. Putranya beliau itu dua-duanya itu sudah disiapkan rupanya berusaha, satu dokter, satu itu pengacara, sudah disiapkan. Di situ itu ini untuk praktek putranya maunya satu, yang satunya juga begitu. Ternyata beliaunya putra-putranya itu kembali ke kampung halamannya orang tuanya di Sulawesi sana. Jadi kadang-kadang keinginan kita itu seringnya tidak sesuai dengan double ngobrol dan sebagainya. Jadi intinya untuk begitu. Jadi mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Kesempatan bertemu dengan Ramadan ini benar-benar kita jadikan sarana untuk melatih diri, melatih untuk menahan diri dalam arti yang sesungguhnya, supaya kualitas diri kita meningkat. Insya Allah itu sebagai sarana bagi kita untuk meraih kebahagiaan, kemuliaan hidup. Amin ya Rabbal alamin. Jadi saya tidak bisa memberikan atau belum bisa memberikan gambaran praktisnya, persiapannya itu saya kira terlalu teknis. Yang penting motifnya ini kita kuatkan. Motifnya ini kita kuatkan supaya nanti ketika ketemu Ramadan itu ya betul-betul menjadi momentum yang betul-betul berharga dan istimewa bagi kita dalam rangka untuk meningkatkan level kualitas hidup kita. Betul ya? Amin ya. Barangkali itu Ibu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ada waktu Ibu untuk sekedar sharing atau bertanya atau bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk juga, kalau menurut saya ini juga termasuk persiapan juga. Saya mau menanyakan tentang fidya. Ya, fidya. Kita punya orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Ya, kita ingin fidya ini seharusnya dibayar per hari atau bisa kita lunaskan dalam 1 bulan, gitu. Supaya semuanya bisa untuk persiapan yang bulan Ramadan. Sambut. Ada lagi Ibu mungkin sekalian. Dua atau tiga pertanyaan. Umum ketemu. Sambut ya. Ada. Sambil Dipikirkan. Ini saja dulu baru begitu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan terkait tentang puasa, Ustaz. Oh gitu. Misalnya itu sampai terlupa gitu ya. Jadi yang tahun kemarin yang berapa itu ada kajian khususnya untuk apa, ibadah khusus untuk mengganti. Dari ketika ibadah hutan kita sampai ada yang lupa dari tahun-tahun sebelumnya. Lupa itu lupa jumlahnya atau lupa. Karena kan ada orang yang maksudnya nggak menyegerakan untuk membayar hutang sampai akhirnya kan ketumpuk hutang puasa berikutnya, lagi puasa berikutnya menyegerakan lagi. Kan di masyarakat kan pastinya gitu ada gitu. Tidaknya apakah ada ibadah khusus terkait itu untuk mengganti sejumlah itu biar bisa. Satu fidya, satu tentang puasa. Terima kasih. Satu lagi barangkali masih ada. Tentang puasa itu Ustaz, aku ke atas nanti utang puasa itu bisa dibayar dengan kayak fidya itu
misalnya saya 10 hari nggak puasa karena utang, terus kan nggak bisa menggantikan dia membayar pakai tadi dia itu kan khusus 10 hari saja karena dia tidak kewajiban. Saya jelaskan kaitannya dengan menggantinya kodoknya itu harus puasa atau harus yang lain. Baik. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Dan pertanyaan yang sifatnya amaliyah ya, karena tapi kalau tidak dipersiapkan atau tidak pahami, tidak diilmui, juga jadi persoalan. Yang pertama terkait dengan fidyah. Jadi kalau kita ada fidyah itu ditujukan untuk siapa sih? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang tidak mampu atau lemah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Jadi orang yang tidak mampu zakat itu dianjurkan diganti dengan membayar fidyah untuk orang yang miskin. Gambarannya itu dasar untuk fidyah itu. Nah, ibu-ibu, jadi fidyah itu adalah sebagai pengganti terhadap kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak mampu atau tidak kuat puasa. Besarannya berapa? Per hari itu sama juga dengan per puasa sehari kita itu sebesar biaya konsumsi kita makan sehari itu. Kalau dikonversi ke rupiah ya setiap orang itu kan berbeda-beda. Kembali kepada kebutuhan masing-masing. Biasanya kalau jenengan itu sehari berapa? Mungkin sehari 50 ya 50 ribu. Kalau sehari 75 ribu itu kembali kepada kemampuan kita yang orang yang tidak mampu tadi itu. Nah itu teknisnya itu bisa dua-duanya. Mau setiap hari dibayarkan. Ini misalnya hari ini nggak puasa, besok dibayarkan kemarin, besoknya dibayarkan kemarin, atau diakumulasi dalam 1 bulan. Karena kan sudah pasti tidak mampunya. Mau dibayarkan di awal atau di akhir tidak masalah. Karena orang mampu dan orang pikun, orang yang sudah sepuh sekali itu, sudah udur itu kan sudah nggak mungkin mengganti puasa dari yang lain. Soalnya malah tambah ketika semakin udur, berarti kan mau tidak mau berarti fidyah. Kalau orang yang menyusui atau orang hamil masih kemungkinannya kan macam-macam itu, mampu tidaknya itu. Kadang-kadang ada orang yang puasa itu masih kuat puasa, tapi ada yang khawatir janinnya, kesehatan janinnya itu terganggu, maka kemudian dia tidak puasa. Terus setelah misalnya terus dalam 1 tahun terus menyusui itu berapa lama biasanya? 2 tahun. Aduh itu menyusui yang aku kuat dia poso pas jantan misalnya, pas ketika hamil mau disawat nanti di luar itu, sementara menyusui. Kalau menyusui yang tidak kuat juga. Maka kalau kondisinya seperti itu, termasuk orang yang tidak kuat puasa bisa bayar fidyah. Jadi alasan hukumnya kalau bahasa agama, ilat hukumnya itu harus kontekstual, harus lihat kondisi orang per orang. Sehingga itu tidak bisa digeneralisir, karena konteksnya setiap orang berbeda-beda. Ketidakmampuannya itu, ketidakmampuan menjalankan puasa itu tadi. Dari sisi alasannya dan kemudian teknisnya. Jadi bisa per hari, bisa diakumulasi di awal atau di akhir. Besarannya sesuai dengan kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan bayar utang puasa. Kalau bahasa agama, bahasa fikihnya mengkodok puasa, mengganti puasa. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau tidak mampu tadi, jadi orang itu boleh tidak berpuasa, tapi menggantinya min ayyamin ukhra,
di hari yang lain. Kan betul ya? Jadi alasan tidak puasa itu sehingga dia punya utang itu harus udurnya udur syar'i. Satu, karena misalnya sakit, marid, sakit yang seperti apa? Itu juga harus dijelaskan. Sakit yang kira-kira dengan sakitnya itu tidak kuat puasa. Nek loro ning ngapun ten panumen. Sampai tuh enggak puasa panumen. Jadi harus sakitnya itu yang relate dengan kemampuannya, ketidakmampuannya berpuasa itu. Kira-kira seperti itu. Nah, atau kemudian safar. Safar itu perjalanan, musafir, perjalanan jauh itu kan butuh stamina yang kuat. Nah, kita harus bisa mengukur seberapa. Kalau dulu, ulama dulu itu pedomannya itu kalau jaraknya 80 km dengan alat transportasi yang sederhana dulu. Nah, sekarang ini ngapunten beda. Tidak hanya ukuran yang jelas, karena tingkat kesulitan dan tingkat kondisi kita itu. Misalnya Jakarta Surabaya, kalau naik pesawat kan hanya 1 jam, kan hanya 1 jam kan, padahal jaraknya sudah hampir 500 kilo itu, 400 sampai 500 kilo kan sangat jauh. Tapi kalau alat transportasinya pakai pesawat kan tidak kena udur kita itu dalam konteks seperti itu. Maka dalam hal ini kita harus alasannya itu harus benar-benar, kalau alasan safar itu harus kontekstual, menyebabkan perjalanan itu tadi benar-benar menyebabkan kita kondisi secara fisik itu menjadi berat atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, atau udur syar'i yang lain, misalnya ibu-ibu yang haid, atau habis melahirkan itu kan tidak berpuasa. Maka itu diganti di hari yang lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu. Pertanyaannya itu tadi, niki Julai lali Ustaz. Julainya lali. Julah lali. Dalam kaidah agama itu disinilah pentingnya kita itu sebenarnya ikhtiar itu adalah berhati-hati. Nek perlu niku dicatet. Aku segini iki ora mau sae jangan sae iki. Eling kuwi kira-kira kira-kira. Terus baru lali. Urusan fikih itu harus izin. Makanya kita harus ikhtiar itu nek iso dicatat. Tapi kalau ini sudah terlanjur tadi, terus lari. Kalau mau pakai alasan mudah mungkin, alasan fikih itu, hukum itu tidak berlaku bagi orang yang lupa. Ini alasan mudah ya. Jadi orang lupa sampai dia ingat, orang gila sampai dia sembuh, orang tertidur sampai dia bangun. Itu gak kena hukum. Rufi al-qalam. Jadi jenengan tidur muantrak terus di masjid itu ada ngomong gak dengar, gak kena hukum. Kok gak ada masjid yang turun. Lalu begitu bangun itu waktunya sholat. Puasa orang lupa juga begitu. Lupa itu sampai dia ingat. Dan orang gak ingat sama. Ini kalau mau cari mudahnya. Nah, tapi sebagai umat yang bertanggung jawab, ini karena kan faktor kelalaian kita, kan faktor kecerobohan kita. Berarti kita sebaiknya tetap membayarnya, tapi dengan mengebitkan dari perkiraan minimalnya. Kira-kira itu 7 hari bisa tambah atau 9 hari. Supaya kita terhindar dari kurangnya itu. Karena itu kan faktor kecerobohan kita. Yang jadi masalah itu kan ini sudah sampai bertumpuk-tumpuk, sampai dari tahun ke tahun belum dibayar. Terus pertanyaannya, apakah ada amalan lain yang bisa menggantikan puasa? Nah, itu tadi. Jadi mengkodok. Jadi puasa yang boleh digantikan itu dengan amalan lain
Itu kalau artinya sudah tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tadi itu orang tidak mampu. Selama dia masih mampu, dia harus mengganti dengan yang baik dengan puasa yang sama. Jadi orang yang tidak mampu termasuk orang yang sepuh, yang sudah tadi kondisinya lemah dan sebagainya itu, atau pekerja keras. Kan ada mungkin pekerja bangunan sangat keras, terus dia lemah tidak bisa jajan, dia puasa ganti dengan itu. Jadi masuk kategori itu apa tidak? Makanya tafsir pemahamannya harus dimana. Jadi apakah kemudian tidak mampu bayar dalam waktu lama itu masuk kategori tidak mampu, tidak kuat? Saya kira kok tidak, karena masih ada waktu. Ya, jadi dihitung-hitung, dipaskan, nanti diakumulasi kira-kira maksimalnya berapa, dibayar toan-toan. Sebaiknya itu tidak sampai datang Ramadan berikutnya, jangan sampai jadi akibat karena maaf menyepelekan satu kewajiban itu tentu tidak baik. Tapi ya kita harus ada niat baik untuk mau membayarnya, karena ini ada kewajiban tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Karena kita kan tidak mau disebut sebagai orang yang durhaka, kita ingin tetap jadi orang yang beriman, taat terhadap semua perintah dengan baik. Walaupun kita kembalikan atau kita bayar utang kita dengan cara mencicil secara terbatas dalam waktu yang relatif lama, sambil istighfar. Ya Allah, maaf, ini kamu ternyata utangnya rada telat. Ini ibaratnya mengentak kan bayar-bayar terus. Kok sombong ini, punten ini. Ya, kira-kira kiasnya seperti itu. Bahwa alam bisa. Betul gitu ya. Misalnya orangnya dia itu lalai sekali ya, nggak puasa, terus tiba-tiba hijrah terus kepingin melaksanakan ibadah dengan benar, itu juga termasuk harus mengganti seluruh ibadahnya dahulu, karena dia juga muslim dari lahir gitu. Oke, baik. Orang yang hijrah itu termasuk sawabnya kan, kalau begitu bukan hanya puasa. Baik. Dalam hal ini Ibu sekalian, hidayah Allah itu kan datang kepada orang-orang yang dikehendaki. Masa lalu, masa kegelapan, masa jahiliyah, masa di mana kita belum dapat hidayah itu bagian dari apa ya? Rufi alqol. Bagian dari masa di mana kita ini tidak diminta pertanggungjawaban atas apa namanya? Atas apa yang kita lakukan, karena dakwah Islam belum sampai kepada kita. Ini kalau dakwah Islam belum sampai ya, seperti misalnya ada saudara-saudara kita yang jauh di satu negara yang Islam belum sampai di sana, atau ada orang yang hidup di tengah hutan yang dia terisolir dari mana-mana sehingga Islam belum sampai ke dia, sehingga dia tidak tahu tentang ajaran agama. Sebentar, ini gambarannya yang ekstrim. Gambaran ekstrimnya seperti orang yang begini berarti termasuk Rufi al-Quran. Koyok misalnya Tarsan, nggak kena Tarsan misalnya. Tarsan itu kan halas, ini dulu. Kan nggak kena hukum syariat. Nah, ini yang pertanyaannya, ini dia kenal jawab ngaku Islam, gitu, ngaku Islam, tapi Islam KTP selama ini kan, terus dapat hidayah yang jelas, betul nggak? Ya. Apakah juga masih punya kewajiban terhadap kewajiban yang selama ini ditinggalkan? Dalam hal ini Ibu, itu terjadi ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama itu cukup dengan melakukan taubat dan nasuha atas apa-apa yang telah dilakukan di masa lalu. Menyesal. Tobat dan nasuha itu kan intinya satu menyesal atas apa yang telah dilakukan. Aku ben kok ora tahu sholat, ora tahu poso, ya Allah. Menyesal itu bahasa Jawanya getun. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Yang sebelum berjanji berhenti tidak melakukan lagi. Terus yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu ciri tobat dan nasuha. Dia nggak tahu poso, wis tahu betul nggak poso. Mulai ini aku poso, wis ora.
Itu pendapat yang masyhur kalangan para ulama. Pendapat yang lain, dia harus mengganti sebanyak yang bisa diingat. Lah iya dirapet. Dan saya kan mau pilih sing budil, sing enteng masih rapet. Nek wae sebelum tobat dengan ya. Jadi masa pun gitu selain kan kata saudara-saudara kayak begitu ya. Begitu pengen hijrah lah kok nyarutan kamu lebane aku serat hidon. Kalau saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama. Karena itu bagian dari masa lalu yang kita memang belum dapat hidayah. Masih agamanya masih secara formalitas, belum tanggung jawab secara pendidikan gitu kan. Masih banyak saudara kita yang seperti itu. Begitu dapat hidayah, sudah pun tobatan nasuhan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kita menuju lembah yang baru yang baik. Kalau alam bisa waktu menjabat saya, betul ya? Barangkali itu. Terima kasih. Satu lagi. Ini sampai jam itu betul. Oke, siap. Itu masih manut mawon. Tadi kan dikatakan Al-Imran itu memberi makan orang miskin gitu ya. Nah, memberi makan di sini itu bisa diartikan makanan matang atau makanan pokok atau makanan pokok. Kalau mengikuti contoh awalnya itu berupa makanan siap saji, artinya siap disantap. Tapi dalam perkembangannya itu para ulama memberikan kemudahan, penafsiran yang kemudahan. Itu biasanya dikonversi dalam bentuk uang. Dikonversi dalam bentuk uang yang aslinya dengan uang itu bisa digunakan untuk beli makan, itu maunya. Tapi tak seperti zakat itu loh. Zakat itu kan syariatnya kan pakai makanan pokok, bahan makanan pokok. Kalau di Arab sana pakai kurma atau pakai sagu atau kalau kita pakai beras, kan gitu. Tapi sekarang dikonversi dalam bentuk uang. Tapi waktu pelaksanaannya panitia nanti uangnya itu dibelikan beras, kan begitu gambarannya. Jadi kalau menurut saya pribadi supaya kita lebih ikhtiar, lebih hati-hati, kita mengikuti contoh pada awal itu akan lebih aman. Nah sekarang itu nanti kalau semuanya ngasih itu kok nggak kemakan orang miskin kan banyak. Kalau ini tidak bisa ya satunya lagi, bukan maksudnya ya. Misalnya yang bayar fidyah orang 10 diberikan 1 orang, lah 10 piring. Dan nanti nggak ini. Ya. Maksud saya kita harus bisa membagi, mendistribusi kepada orang-orang yang membutuhkan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi sekali lagi akan lebih aman, lebih baik kalau mengikuti contoh awal supaya tidak ada keraguan. Betul gitu. Sabar gitu. Deal gitu dia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.